saya Dr. Surya Akbar NIM 2010 Perkenalkan, nama saya Ayu Sapitri, NIM 2010-2010-05. Saya Delvi Pranata dengan NIM 2010-2010-44. Perkenalkan, nama saya Doeska Pertiwi dengan NIM 2010-2011-38. Perkenalkan, nama saya Bebiana Liola Putri, NIM 2010-2011-35. Akan membahas pengertian teknologi pendidikan dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi. 1. Pengertian teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah alat untuk mempermudah memecahkan masalah manusia, atau dalam istilah bahasa Inggris education technology dan instructional technology. Yang kedua, manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi terdapat dampak baik dan terdapat juga dampak buruknya. Dampak baiknya salah satunya ialah adanya kelas virtual dan perpustakaan online. Ada juga kita dapat berbicara dengan orang yang tidak satu tempat dan lain-lain. Dan dampak buruknya seperti orang-orang yang menyalahgunakan informasi teknologi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami tentang peranan teknologi dalam bidang pendidikan atau e-education. Dari berbagai peranan TIK, salah satunya teknologi informasi dan komunikasi. Dan dilanjutkan dengan teori pembelajaran. Pembelajaran ialah suatu upaya sadar guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar mereka dapat belajar dengan kebutuhan dan minatnya. Adapun siswa dalam belajar sangat bergantung dari kemampuan gurunya, dan pembelajaran yang baik akan mendapatkan kontribusi yang baik bagi siswanya. Begitu pula sebaliknya. Adapun teori-teori pembelajaran yaitu tentang teori klasik atau tradisional, yang mana guru peserta didik dijadikan objek dalam belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori-teori dalam pembelajaran, yaitu teori klasik atau bisa disebut dengan tradisional. Teori klasik atau konsep lama sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Pelajaran tradisional merupakan pembelajaran secara umum. Pusat pembelajaran berada pada guru. Misalnya, seperti penjelasan yang diberikan oleh guru secara langsung kepada murid, dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi, di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori modern dan juga teori behaviorisme. Teori modern, pembelajaran modern adalah salah satu hasil dari pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah konsepsi dan cara berpikir belajar manusia. Semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut mengakibatkan teori pembelajaran behavioristik dipandang kurang cocok lagi untuk dikembangkan bagi anak didik di sekolah. Oleh karena itu, muncullah sebuah teori pembelajaran konstruktivisme. Apa itu pembelajaran konstruktivisme? Pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran sebagai jawaban atas berbagai persoalan pembelajaran dan masa kontemporer. Teori behaviorisme
Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Ada beberapa tokoh yang dalam aliran behaviorisme ini. Di antaranya yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, dan perubahan tingkah laku merupakan akibat dari kegiatan belajar yang berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau berwujud tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Teori ini juga disebut sebagai aliran koneksionisme atau konektinisme. Yang kedua adalah Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dari beberapa tokoh teori behavioristik, Skinner merupakan tokoh yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori behavioristik. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami. D. Teori kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar juga melibatkan tingkah laku seseorang, ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. E. Teori perkembangan Piaget. Berikut ini prinsip teori perkembangan Piaget. A. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. B. Semakin bertambah umur, maka semakin bertambah kompleks susunan syarafnya. C. Proses adaptasi mempunyai dua bentuk, yaitu akomodasi dan asimilasi. D. Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. E. Seorang anak akan mempunyai prinsip pengurangan. F. Ekuilibrasi, proses penyesuaian antara lingkungan luar dan struktur kognitif yang ada di dalam dirinya. G. Proses belajar akan mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian.